Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2569. Rowan dan Kentucky kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Pada hari-hari berikutnya, Ryan mengirim pesan kepada Rowan, mengatakan bahwa skitenya telah diperbaiki. Setelah itu, ia kembali ke sisi Celis, dan keduanya berkultivasi sementara Rowan dan Kentucky melakukan perjalanan. Keadaan membaik setelah itu. Bertentangan dengan ketakutan Ryan, tidak butuh waktu bertahun-tahun bagi Rowan untuk akhirnya berakhir di lokasi yang ada di peta bintang yang mereka dapatkan. Hanya 3 bulan kemudian Kentucky dan Rowan memastikan di mana mereka berada setelah berkeliling di tempat itu. Apa? Kau menemukan tempat kita? Ryan segera keluar dan mengambil peta bintang yang disebutkan Rowan. Ia kemudian mendengar penjelasan dari keduanya dan harus mengakui bahwa mereka memang berada di tempat yang tepat. Jadi kita akhirnya diteleportasi ke kuadran Fovis B. Menurut peta itu, alam dewa seharusnya berada di arah itu. Rowan mengangguk. Jika grafiknya tidak salah, kita tidak akan menghabiskan lebih dari beberapa minggu perjalanan konstan melalui gerbang spasial untuk sampai ke sana. Kentucky cukup senang. Gerbang spasialmu jauh lebih jauh dari gerbangku, jadi kau tidak membutuhkanku sekarang karena kau tahu arahnya. Aku akan kembali ke alam dimensi. Rowan tidak keberatan. Pastikan saja kau membantu Ryan dan Celis berkultivasi. Kentucky tidak suka itu. Namun, tidak mungkin Ryan dan Rowan membiarkan Kentucky bermalas-malasan begitu saja. Apakah ada alasan mengapa kau memanggilku keluar sini? Ryan kemudian bertanya kepada Rowan. Kau bisa saja melanjutkan perjalanan. Tidak perlu memberitahuku. Ya, kata Rowan. Jika petanya benar, saat kita tiba di alam dewa, kita akan mendarat di dekat benua Gromandel. Ryan tidak begitu ingat benua mana yang punya nama itu. Apakah ada yang istimewa tentangnya? Itu adalah benua milik ras iblis, meskipun itu adalah salah satu benua yang terletak jauh di dalam alam dewa. Kemungkinannya kita tidak akan menemukan satupun iblis di sana karena betapa terisolasinya tempat itu, Rowan mulai menjelaskan. Namun, ini juga merupakan benua di dekat wilayah ras humanoid di tenggara alam dewa. Ryan akhirnya mengerti apa yang sedang dibicarakan Rowan. Itu mudah saja. Namun, apakah tidak apa-apa untuk pergi ke sana sekarang? Aku benar-benar berpikir kita harus membawa lokakarya alkemismu kembali dan mengonsumsi pil-pil itu. Sungguh membuang-buang tenaga untuk terus berkultivasi tanpa pil-pil itu. Alasannya karena benua Hustis terletak di dekat wilayah iblis, juga jauh di dalam wilayah humanoid. Begitu mereka mendarat di sana, akan mudah untuk pergi ke Hustis, terutama karena penghalang benua sudah runtuh. Nah, di level si kembar, penghalang benua tidak banyak menimbulkan perlawanan. Itu sebabnya aku memanggilmu. Apakah kamu ingin mengabaikannya untuk saat ini, atau kamu ingin melihatnya? Jika kita mengabaikannya, maka akan lebih baik untuk membawa lokakarya alkemis kembali dan langsung pergi ke Huban. Kamu adalah orang yang harus menyempurnakan fragmen fondasi semesta itu, jadi terserah padamu jika kamu pikir kamu bisa melakukannya, tanya Rowan serius. Ryan merenungkan sedikit tentang waktu yang dihabiskannya di bengkel pandai besi yang baru. Selama 10 tahun itu, aku telah mempelajari segala hal tentang mesin tempa sirkuit baru di sana. Belum lagi, aku mendapat banyak bantuan dari orang-orang dari bumi dan Sunkan. Tidak masalah lagi apakah aku menunda kunjungan kita ke Huban atau tidak, jadi mari kita abaikan Hustis untuk saat ini. Semakin cepat kita mengunjungi Huban, semakin cepat aku bisa mencobanya. Jika terjadi kesalahan, kita bisa mulai memikirkan metode lain lebih cepat juga. Baiklah, Rowan mengangguk, tidak melihat masalah dengan keputusan Ryan. Dengan mengatakan itu, Ryan kembali ke alam dimensi sementara Rowan mengubah arah gerbang spasialnya. Begitu saja, ia melanjutkan perjalanannya selama beberapa minggu lagi. Akhirnya, wujud raksasa Hyoumu mulai terbentuk di kejauhan. Tentu saja, alam dewa sangat besar. Bahkan jika ia bisa melihat wujudnya sekarang, ia masih sangat jauh. Rowan masih harus terus membuka gerbang spasial selama 3 minggu berturut-turut untuk akhirnya mencapai lapisan luar alam dewa. Ada alasan mengapa sebagian besar kultivator, binatang iblis, dan roh tidak keluar dari alam dewa, penghalang alami Hyoumu. Makhluk raksasa itu menciptakan lapisan energi di sekelilingnya untuk melindungi dirinya dari sebagian besar hal yang datang dari luar angkasa. Namun,
lapisan itu sangat lemah saat Rowan tiba. Bahkan seseorang di alam Void Tempering dapat melewatinya tanpa masalah. Rowan tidak menganggapnya mengejutkan. Tidak sulit untuk membayangkan mengapa lapisan itu begitu lemah. Yah, penghalang kontinental adalah sumber energi lapisan itu. Dengan runtuhnya penghalang kontinental, masuk akal jika lapisan itu begitu tipis. Rowan menembus perlindungan itu dengan mudah, akhirnya memasuki alam dewa sekali lagi. Coba kulihat, dia mengganti peta bintang dengan peta alam dewa. Benua Shonichi, kalau begitu, formasi teleportasi jarak jauh terdekat seharusnya ada di arah ini. Asteris mengerikan. Asteris. Gerbang spasial lainnya dan Rowan menghilang dari pandangan. Sekarang, sehari sudah lebih dari cukup baginya untuk mencapai kota besar di mana ia akhirnya mendapatkan akses ke formasi teleportasi. Berbeda dari yang lain yang mengantre, Rowan hanya membayar penuh biaya teleportasi dan langsung meninggalkan Shonichi. Tentu saja, ia tidak lupa mengubah penampilannya sekali lagi. Dengan formasi teleportasi jarak jauh, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Hanya dalam beberapa hari, Rowan sudah kembali ke wilayah binatang iblis, berteleportasi langsung ke benua asal Futuksei. Ketika akhirnya mencapai daerah tempat tinggal Futuksei, ia merasa cukup terkejut. Apakah tempat ini dulu seindah ini? Terakhir kali mereka ke benua ini, area di sekitar tempat Futuksei berada memang dipenuhi tanaman hijau. Itu berkat kehadiran Futuksei. Namun, area itu tampaknya telah bertambah luas beberapa kali lipat, dan hutan di sana bahkan lebih lebat. Apakah ini efek dari Earth Life Pill? Rowan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Bab 2570. Beberapa waktu kemudian, Rowan dan Kentaki tiba di tempat terakhir kali ia meninggalkan bengkel alkemisnya. Saat itu, semuanya tertutup tanaman merambat, dan rumput tumbuh di mana-mana. Tempat itu cukup kotor. Tentu saja, itu hanya bagian luarnya. Bagian dalamnya memiliki sistem pembersihan otomatis yang tidak membiarkan setitik pasir pun masuk. Sepertinya dia menepati janjinya, Rowan tak dapat menahan diri untuk berkomentar. Futuksei tidak butuh waktu lama untuk muncul. Rowan dan Kentaki menatapnya dan segera menyadarinya. Futuksei berubah dari tahap akhir ke tahap puncak alam ruang waktu. Yah, baik Rowan maupun Kentaki tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Aku menjaga bengkelmu tetap utuh, Futuksei mulai berbicara. Lain kali aku butuh pil, kau harus meramunya untukku seperti yang kita sepakati. Futuksei juga tidak punya niat jahat. Selain itu, dia sekarang benar-benar ingin mendapatkan bantuan itu dari Rowan. Rowan mengangguk, tidak mempermasalahkannya sama sekali. Tidak apa-apa bagiku. Jika kau mau, aku bisa meramu pil hukum sekarang juga. Futuksei menggelengkan kepalanya. Saat ini aku tidak butuh yang baru. Kau benar juga. Aku minum 2 pil penelan dunia, yang pertama ku minum bersama pil kehidupan bumi. Efeknya sungguh luar biasa. Namun, seperti yang Anda sebutkan, itu hanya untuk pil pertama. Dari pil kedua dan seterusnya, efeknya akan diabaikan, jika memang ada efeknya. Bahkan, tidak ada perubahan sama sekali. Saya pikir meskipun efeknya kecil, itu sepadan untuk dikonsumsi. Sayangnya tidak ada tambahan yang bisa diperoleh. Pemahaman saya terhadap hukum penyerapan tidak berubah. Senang mengetahuinya, Rowan mengangguk dengan ekspresi puas. Lagi pula, dia sendiri belum mencoba pil itu. Dia juga bisa melihat bahwa Futuksei tampak tidak senang. Biar ku tebak, karena kamu menggunakan pil kedua dan tidak ada efeknya, kamu mengerti bahwa kamu kehilangan harta karun besar yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk berdagang dengan orang lain. Futuksei tidak mau mengakuinya, tetapi memang begitulah adanya. Pokoknya, tinggalkan aku cara untuk menghubungimu dan ikuti loka karyamu ini. Tidak masalah, Rowan melambaikan tangannya, dan sedetik kemudian, bengkel alkemis menghilang tanpa jejak. Ngomong-ngomong, aku melihat ada perbedaan di lingkungan sekitar saat aku datang. Apakah itu semua karena pil kehidupan bumi sehingga begitu banyak tanaman hijau menyebar di sekitar rumahmu? Futuksei tidak menyangkalnya. Ya, bahkan aku terkejut karenanya. Hukum-hukum kayu yang dapat kurasakan jauh lebih nyata. Tidak hanya itu, hukum-hukum itu tampak berkumpul di sekitarku saat aku berfokus untuk memahaminya. Tumbuhan di sekitar adalah akibat dari proses ini. Bukannya aku mengeluh, tentu saja. Rowan tersenyum tipis. Jadi ada efek seperti itu. Bagus sekali. Setelah itu,
Rowan memberikan nomor lencana komunikasinya sendiri kepada Futuksei. Itu akan menjadi cara terbaik untuk menemukannya selama mereka berdua berada dalam jangkauan sistem komunikasi. Hanya satu hal, benua ini seharusnya menjadi gurun yang luas. Jika kau terus menyebarkan semua tanaman hijau ini, kau mungkin akan menarik perhatian beberapa orang yang tidak kau inginkan. Bagaimanapun, terserah padamu apakah kau mendengarkan saranku atau tidak. Tanpa menunggu jawaban, Rowan pergi bersama Kentucky melalui gerbang spasial. Saat mereka keluar dari sisi lain, mereka sudah jauh. Futuksei melihat ke area tempat gerbang ruang Rowan menghilang dan merenung sejenak. Kemudian pada hari itu, yang tersisa hanyalah hutan kosong di tengah gurun. Futuksei telah pergi. Rowan mengambil beberapa formasi teleportasi sendiri setelah mengirim Kentucky kembali ke dimensional realm. Kali ini, ia akan kembali ke Devil's Territories. Tentu saja, ia tidak melupakan tujuan utamanya saat itu. Ia berhenti di tengah jalan dan menemukan beberapa sudut tersembunyi untuk memasuki Soul Gem Dimensional Realm. Di sana, ia langsung menuju Alchemy Workshop untuk mengerjakan pil terakhir yang mereka butuhkan, Light Clearance Pill. Asteris suara gede, suara gede. Asteris. Tiba-tiba, Ryan dan Kentucky yang sedang berkultivasi merasakan sesuatu terbang ke arah mereka. Mereka berdua membuka mata dan menangkap benda itu dengan energi surgawi mereka. Baru saat itulah mereka menyadari benda apa itu. Mungkinkah ini? Rowan muncul di hadapan mereka dengan ekspresi tegas. Apalagi, ini pil pembersih cahaya. Dia menatap Celis setelahnya. Apakah kamu membawa pilmu? Celis segera berubah kembali ke wujud manusianya sambil mengeluarkan dua pil yang berbeda. Pil-pil itu tidak pernah meninggalkanku. Rowan menatap pil-pil itu dan mengangguk pelan sebelum duduk di tempat kosong. Tenangkan pikiran kalian dan pastikan tubuh kalian dalam kondisi optimal. Ingat, efek pil hukum hanya bekerja sekali. Jika kalian menyia-nyiakan sebagian khasiat obatnya, mengonsumsi satu lagi nanti tidak akan mengubah apapun. Kalian harus memperoleh sebanyak mungkin manfaat dalam sekali penggunaan ini. Sekarang setelah mendengar tentang pengalaman Futuksei, Rowan menjadi lebih serius. Ryan dan yang lainnya tidak perlu mendengarnya dua kali. Mereka berhenti berkultivasi dan menghabiskan beberapa menit dalam keheningan. Hanya ketika mereka semua yakin tidak ada yang salah, mereka akhirnya mengeluarkan semua pil mereka. Pil Earth Life. Pil pembersih cahaya. Pil menelan dunia. Pil pikiran kegelapan. Asteris meneguk. Asteris. Masing-masing dari mereka menelan dua pil sekaligus. Celis meminum pil Earth Life dan World Swallowing, sementara Ryan, Rowan, dan Kentucky meminum pil Light Clearance dan Darkness Mind. Efeknya langsung terlihat. Khasiat obatnya merasuki tubuh, pikiran, dan jiwa mereka, membuat perubahan kualitatif dalam diri mereka semua. Setelah itu, hukum-hukum yang tampaknya sulit dipahami hingga saat ini mulai menampakkan diri. Tidak hanya itu, hukum-hukum itu tampaknya berkumpul di sekitar keempat orang ini. Rowan tidak bercanda, pil-pil mereka benar-benar setidaknya 3 kali lebih baik daripada yang dibuatnya untuk Spiegel dan klan Holamenor. Bab 2571. Akhirnya aku bisa melihatnya dengan jelas, subhukum pertama dari kayu, pertumbuhan, komentar Celis saat sisa khasiat obat dari pil kehidupan bumi perlahan-lahan selesai diserap. Dan ini, subhukum pertama dari penyerapan, indera. Karena mereka baru saja memasuki alam ruang waktu, mereka hampir tidak dapat memahami subhukum dari afinitas utama mereka. Hingga saat ini, mereka belum dapat mengetahui apa yang sedang mereka lihat. Subhukum itu ada di sana, tetapi terlalu halus untuk dapat mereka pahami. Namun sekarang, mereka akhirnya dapat membedakan subhukum pertama yang perlu mereka pahami untuk maju ke tahap tengah alam ruang waktu. Ini sungguh luar biasa. Ryan juga melihat hukum cahaya dan kegelapan yang berkumpul di sekitarnya. Dia belum bisa memanipulasinya karena kultivasinya terlalu rendah, tetapi fakta bahwa mereka berkumpul sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan keterampilan elemen cahaya dan gelapnya. Subhukum cahaya pertama adalah cahaya itu sendiri. Atau, lebih tepatnya, sifat iluminasi cahaya. Haruskah aku menyebutnya subhukum iluminasi atau subhukum cahaya? Terlalu membingungkan, keluh Kentucky. Saya akan menggunakan illumination dan itu saja. Rowan setuju dengan Kentucky. Baginya, semakin sederhana, semakin baik. Itulah penerangan. Mengenai subhukum kegelapan pertama, jelas, itu adalah kebalikan dari cahaya,
kegelapan, tetapi untuk membuatnya lebih sederhana, sebut saja penggelapan. Semua hukum utama yang digunakan selama alam ruang waktu memiliki 4 sub-hukum secara total. Itu sesuai dengan jumlah tahap alam. Saat ini, bahkan dengan pil Roan, mustahil untuk melihat sub-hukum kedua. Yang satu itu hanya akan menjadi terlihat setelah yang pertama dipahami sepenuhnya. Itu juga berarti hanya mungkin untuk memahaminya setelah mereka maju ke tahap tengah alam ruang waktu. Ryan kemudian menatap Celis, sedikit penasaran. Tetap saja, sub-hukum penyerapan yang pertama adalah indera. Apakah ada hubungannya dengan penyerapan? Itu ada hubungannya dengan penyerapan, jawab Celis sambil mendengus. Sub-hukum pertama adalah tentang merasakan setiap detail dari semua jenis energi yang dapat aku serap. Dengan cara tertentu, pemahamanku mengenai energi akan lebih tinggi darimu. Sebagai konsekuensinya, proses penyerapan dapat dioptimalkan sesuai dengan sifat masing-masing jenis energi. Begitu ya, Ryan merasa sedikit cemburu. Kalau saja aku bisa memahami hukum ini, betapa hebatnya saat aku mengerjakan senjata berikutnya. Roan kemudian bangkit. Untungnya, selama aku berkonsentrasi, aku tidak perlu diam untuk memahami hukum. Kalian juga bisa melakukannya sambil berkultivasi di sini. Ngomong-ngomong, aku akan keluar. Kita harus mencapai rumah esens Rache dan mulai mengerjakan fragmen itu. Sebelum Roan pergi, Ryan menanyakan sesuatu kepadanya, dan dia menerimanya. Roan segera pergi setelah itu. Muncul di luar, hukum kegelapan dan cahaya berkumpul di sekitarnya, yang dia gunakan untuk memahami 2 sub-hukum pertama. Tentu, dia membuat pil yang luar biasa, dan itu akan meningkatkan kecepatan mereka berkali-kali lipat. Meskipun demikian, butuh waktu bertahun-tahun sampai mereka sepenuhnya memahami sub-hukum pertama. Roan lalu mengeluarkan lencana komunikasinya dan memanggil sebuah nomor. Kamu di mana? Di sisi lain, indera ketuhanan Luan menjawab pertanyaan itu melalui lencana komunikasinya. Ayah, aku masih di wilayah iblis. Apakah ayah butuh bantuan? Roan mengangguk. Ryan dan aku baru saja kembali dari surga. Bagaimana keadaan dalam perang? Apakah para pembudidaya masih memburu iblis jiwa hidup itu dan membuat pasukannya terjebak? Tidak, Luan segera menjelaskan. Iblis jiwa hidup tampaknya telah melarikan diri dari alam dewa. Berkat itu, para ahli alam dewa kembali ke pasukan mereka, dan serangan pun berlanjut. Tentu saja, ayah baru pergi selama 2 tahun, jadi keadaan tidak banyak berubah sejak Paman Ryan ada di sini. Ia meninggalkan alam dewa. Roan menyipitkan matanya. Ia membutuhkan jiwa hidup untuk meningkatkan kekuatannya, dan tampaknya ia memiliki semacam kemampuan untuk mendeteksi saat para ahli mengejarnya. Bagaimana mereka tahu ia meninggalkan alam dewa? Luan setuju. Aku juga berpikir begitu. Namun, itulah yang sebenarnya diwariskan kepada kita. Ayah tahu aku baru saja naik ke tahap awal alam ruang elemental belum lama ini, dan tidak ada yang tahu aku terlibat denganmu. Informasi yang tersedia untuk seseorang di levelku cukup terbatas. Aku juga tidak bertanya karena aku tidak ingin menimbulkan kecurigaan. Aku di sini hanya untuk berlatih, seperti yang ayah katakan. Baguslah kalau kamu tahu, Roan puas dengan jawabannya. Jangan khawatir, aku tahu siapa yang harus dihubungi untuk mengetahui lebih lanjut tentang ini. Kupikir begitu, kata Luan. Jadi, mengapa ayah meneleponku? Sebenarnya, si idiot itulah yang memintamu, pikir Roan tentang permintaan Ryan. Ryan ingin bantuanmu, atau, lebih tepatnya, bantuan matamu. Karena aku akan kembali ke wilayah iblis, aku bisa melewati benua tempat pasukanmu ditempatkan saat ini. Ryan akan mencoba untuk menyempurnakan fragmen yang dimiliki Huban di alam dimensinya. Namun, energi Extinction Sphere adalah sesuatu yang tidak begitu ia ketahui. Sebelum mencoba menyempurnakannya, ia ingin Luan melihatnya dengan mata sucinya untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa ia pelajari. Itulah sebabnya ia meminta Roan untuk menghubungi Luan, yang sedang berlatih setelah terobosannya ke alam ruang elemental. Luan tidak berpikir 2 kali. Hebat, aku juga mengumpulkan cukup banyak Serene Gold Filament karena Paman Ryan bilang dia akan mencoba membuatkan armor sirkuit barunya untukku juga. Memang tidak sebanyak yang diperoleh Paman Ryan dan Kentucky, tapi itu akan membantu. Itu sempurna, Roan tidak melupakan baju zirahnya, begitu pula Ryan. Dia mungkin juga akan mengerjakan baju zirah sirkuit barunya saat kita sampai di sana. Kalau begitu, sudah diputuskan,
Luan merasa gembira bisa bergabung lagi dengan kelompok Ryan dan Rowan. Saat ini aku berada di benua Troncal. Haruskah aku pergi ke tempat lain untuk bertemu denganmu, ayah? Tidak perlu, Rowan sudah memeriksa benua mana itu dan tidak terlalu jauh dari benua Huban. Aku akan menjemputmu dalam beberapa hari. Jangan keluar selama waktu ini. Bab 2572 Buruk dalam Kebohongan. Berkat token dari Flinyu, Rowan tidak mengalami masalah dalam menggunakan formasi teleportasi jarak jauh milik militer yang dibangun saat pasukan Realm of Gods maju ke wilayah iblis. Benua Trokal memang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Huban, jadi dia tiba di sana beberapa hari kemudian. Rowan kemudian bertemu Luan dan mengirimnya ke alam dimensi permata jiwa, di mana ia berbicara kepada Ryan tentang perannya dalam proses pemurnian. Sedangkan Rowan, ia mengambil formasi teleportasi lain dan berteleportasi. Akhirnya, 2 hari kemudian, Rowan tiba di benua Glondau, benua yang sama tempat ras esensi dapat ditemukan. Namun, sebelum ia sempat meninggalkan kamp tentara, seseorang menghampirinya. Tuan Flinyu meminta kehadiran Anda. Rowan berhenti di jalurnya dan melirik ke arah pembudidaya itu. Dia tidak terkejut Flinyu tahu di mana dia berada. Lagi pula, dia menggunakan token Flinyu untuk bergerak. Apa itu? Saya tidak tahu, Tuan. Petani itu menggelengkan kepalanya sambil tetap menunjukkan ekspresi hormat. Saya hanya disuruh untuk membawa Anda kepadanya. Ryan, yang berada di alam dimensi, melihat kejadian itu. Lebih baik pergi saja. Lagi pula, dia terhubung dengan gurumu, Senior Kafan. Yah, lebih spesifiknya, Guru Flinyu. Lagi pula, kau pasti penasaran dengan cerita tentang iblis jiwa hidup yang meninggalkan alam dewa. Rowan merenung sejenak dan akhirnya mengangguk. Jika Flinyu memutuskan untuk bersikap memaksa, itu juga akan cukup menyebalkan, jadi lebih baik menjaga hubungan baik dan menerima undangannya. Baiklah, tunjukkan jalannya. Sekitar 1 jam kemudian, Rowan dibawa ke dalam bangunan utama kamp tentara itu. Sebelumnya, ini adalah sebuah kota di benua Glondau, tetapi diubah fungsinya setelah para iblis diusir. Kita tidak boleh lupa bahwa baru sekitar 2 tahun berlalu sejak kelompok Rowan bertemu Huban, jadi keadaan tidak banyak berubah. Meskipun demikian, ini adalah salah satu kota terbaru yang berhasil direbut kembali. Di dalam kantor besar, Flinyu berkumpul dengan beberapa kultivator, binatang iblis, dan roh lainnya sementara mereka semua melaporkan beberapa informasi kepadanya. Melihat Rowan tiba, Flinyu melambaikan tangannya. Baiklah, terus tekan sisi barat laut sungai Yudginis. Elder Devil mereka pasti tidak akan keluar secepat ini karena itu akan menempatkannya di tengah serangan penjepit dariku dan Vosleve. Kau punya waktu 1 hari untuk menaklukkan wilayah itu. Dimengerti. Semua orang mengangguk, lalu mereka meninggalkan ruangan, hanya menyisakan Rowan dan Flinyu. Namun, Rowan tidak membuang waktu. Orangmu datang untuk menerimaku. Apakah ada masalah? Flinyu menatap Rowan sebelum bertanya. Di mana saudaramu? Asteris mengerikan. Asteris. Ryan muncul di detik berikutnya. Aku sedang mengerjakan sesuatu di alam dimensinya. Sudah lama ya, Senior Flinyu. Flinyu mengangguk puas. Sebenarnya, bukan aku yang memanggilmu ke sini. Beri aku waktu sebentar. Ia kemudian menggunakan salah satu lencana komunikasi sekte sistem. Tidak butuh waktu lama bagi hukum spasial di dalam ruangan untuk berubah. Segera menampakkan kehadiran seorang lelaki tua yang sangat kurus sehingga ia tampak lebih banyak tulang daripada daging. Ia begitu rapuh sehingga Ryan takut ia akan terjatuh jika embusan angin tiba-tiba memasuki ruangan. Namun, tak satu pun dari kedua saudara kembar itu memandang rendah dirinya. Aura di sekelilingnya mengingatkan pada saudara kembar Huban dan Kafan. Akhirnya, Ryan tersenyum dan membungkuk kepada pria itu. Ini pertama kalinya saya melihat seorang semi-celestial dari ras humanoid kita. Senang bertemu dengan Anda, Tuan. Di sisi lain, Rowan hanya mengangguk dingin. Flinyu menyipitkan matanya. Bahkan dia, seorang kultivator alam dewa puncak, harus menunjukkan rasa hormat yang besar kepada pria itu. Namun, Rowan tampaknya tidak peduli sama sekali. Haruskah aku membuatnya tunduk, Tuan? Lelaki tua yang lemah itu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Dia adalah murid Kafan dan murid yang sangat dia hormati. Dalam hal status, dia berada di level yang sama denganmu, Flinyu. Kau juga tidak akan menunjukkan terlalu banyak kesopanan jika bertemu Kafan karena aku gurumu, bukan?
Flinyu segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan melakukannya. Akhirnya, Flinyu memperkenalkan mereka. Ini adalah tuanku, Gragato. Tuanku ingin bertemu dengan kalian. Itulah sebabnya aku memanggil kalian berdua ke sini. Ryan tetap tersenyum dan menghela napas lega dalam hati. Sesaat, ia mengira mereka akan dihukum karena perilaku Roan. Jadi ini senior Gragato. Anda tampak hebat, Tuan. Gragato tidak begitu menyukai ucapan itu. Jika ini yang menurutmu terlihat bagus, aku bahkan tidak ingin menebak apa yang seharusnya terlihat buruk di matamu. Apakah kamu seburuk itu dalam berbohong? Ryan hanya berusaha bersikap sopan. Kalau begitu, Anda tampak buruk, Tuan. Mulut Gragato sedikit berkedut. Bukan itu yang sebenarnya ia maksud. Lupakan saja. Setelah aku mendapatkan jade slip itu darimu dengan pesan kafan, aku harus menggunakan hukum surgawi untuk menghubungi kafan di belahan lain alam semesta. Ryan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya balik. Tapi kamu akan dipaksa untuk melupakan sebagian pemahamanmu tentang hukum, bukan? Memang, Gragato tidak menyangkalnya. Tetapi karena topiknya sudah diputuskan, percakapan ini hanya berlangsung beberapa detik. Aku tidak akan butuh lebih dari 200 tahun untuk mempelajari kembali apa yang telah hilang. Roan tersenyum tipis. Jujur saja, kamu sudah mempelajari ulang semuanya. 2 tahun seharusnya lebih dari cukup jika kamu menggunakan ruang dengan waktu yang dipercepat. Gragato menatap Roan dengan heran. Jadi, tuanmu juga menyebutkan itu. Ryan melirik Roan. Karena mereka punya hubungan, dia tahu kebenarannya. Roan tidak tahu apa-apa. Kata-katanya tidak lain hanyalah dia yang melempar umpan untuk melihat apakah Gragato akan menggigit. Fakta bahwa dia adalah murid kafan membuat umpan itu semakin menarik. Benar saja, Gragato mengonfirmasi bahwa dia juga punya metode sendiri untuk mempercepat waktu. Kemungkinan besar, semua semi-celestial juga bisa melakukannya, dengan sumber daya dan pengaruh yang mereka miliki. Gragato kemudian kembali ke topik utama. Pokoknya, mari kita bicarakan tentang kesepakatan yang kumiliki dengannya. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2573 Cara Menemukannya. Bagaimana menurutmu mereka melakukannya? Ryan bertanya kepada Roan melalui koneksi mereka. Ada beberapa cara, dan saya yakin kamu sudah memikirkan beberapa di antaranya, bukan? Roan menjawab dengan pertanyaan lain. Ryan merenung sejenak dan membenarkan. Yang dapat kupikirkan dalam benakku saat ini adalah melalui formasi alami, formasi normal, dan melalui bantuan banyak pakar alam ruang waktu dan di atasnya. Roan setuju dengan Ryan tentang hal itu. Benar, sebagai seorang semi-celestial, Gragato, dan juga para semi-celestial lainnya, dapat dengan mudah mengumpulkan banyak ahli alam ruang waktu dan alam keilahian untuk tujuan mereka. Begitu seseorang memasuki alam ruang waktu, mereka dapat mengendalikan kekuatan waktu sampai batas tertentu. Kumpulkan beberapa ahli tersebut, terutama jika mereka memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Mereka seharusnya dapat mempercepat waktu di sekitar Gragato dengan bergantian. Menurutku, itulah cara yang paling sederhana dan cukup mudah untuk melakukannya. Ryan dan Roan benar. Apalagi Gragato, sebagian besar semi-celestial menggunakan metode ini setiap kali mereka harus berurusan dengan hukum celestial dan akhirnya melupakannya. Jadi, meskipun baru sekitar 2 tahun berlalu sejak Ryan dan Roan berbicara langsung dengan Flinyu, Gragato mungkin telah mengalami beberapa ratus tahun setelah berkomunikasi dengan kafan. Gragato tidak tahu apa yang dipikirkan si kembar, dan dia juga tidak peduli. Dia hanya terus berbicara. Slip giok yang kau berikan padaku menyebutkan sesuatu tentang alam tersembunyi tertentu. Alam tersembunyi ini adalah sesuatu yang sebagian besar dari kita, para semi-celestial, telah cari sejak lama. Kita tahu itu ada, tetapi kita tidak dapat menemukan lokasinya. Alasannya adalah bahwa alam tersembunyi ini terus-menerus berubah lokasinya, dan tidak ada yang namanya pola. Ryan dan Roan saling memandang. Mereka belum pernah mendengar tentang alam yang bisa bergerak sendiri. Yah, ada Hyoumu dan alam dewa di punggungnya, tetapi Hyoumu berada pada skala yang sama sekali berbeda. Belum lagi karena Hyoumu adalah makhluk hidup, Anda tidak dapat mengatakan bahwa alam dewa benar-benar alam. Apakah ini semacam alam dimensi? Tanya Ryan penasaran. Gragato segera menggelengkan kepalanya. Tidak, namun, itu sangat mirip. Itu karena ia tidak ada di alam ini,
melainkan di lapisan alam semesta yang terpisah. Ryan makin bingung. Itulah kira-kira deskripsi alam dimensi, bukan? Alam dimensi ada di semesta, tetapi tidak di lapisan dimensi yang sama. Alam dimensi ada di dalam jalinan ruang itu sendiri, yang, secara tegas, memang lapisan lain. Karena alam tersembunyi yang kamu katakan berada di lapisan yang berbeda, maka alam itu harus dianggap sebagai alam dimensi. Hehe, Gragatu tersenyum. Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu. Jika alam tersembunyi ini benar-benar hanya alam dimensi lainnya, menurutmu apakah kami para semi-celestial akan kesulitan menemukannya? Ini, Ryan terdiam. Dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh semi-celestial, tetapi dia tahu mereka memiliki semacam kepekaan terhadap hukum. Mereka bahkan dapat merasakan kehadiran satu sama lain selama mereka berada di alam semesta yang sama dan mereka tidak dengan sengaja berusaha menyembunyikan diri. Ryan dan Roan dapat melakukan hal yang serupa, tetapi itu karena sistem permata jiwa, bukan karena diri mereka sendiri. Tentu saja, alam dimensi yang tersembunyi seharusnya tidak terlalu sulit ditemukan oleh para ahli seperti itu. Namun, mereka tidak dapat menemukan alam tersembunyi ini. Melihat ekspresi Ryan yang terdiam, Gragatu mendengus dan melanjutkan. Alam dimensi normal bukanlah masalah. Mereka dioperasikan berdasarkan hukum ruang. Ketika alam dimensi tercipta, seperti alam dimensi kantong, misalnya, hal itu akan menyebabkan distorsi pada struktur ruang. Bagaimanapun, celah harus terbuka di sana agar alam dimensi seperti itu bisa ada. Begitulah cara kami, semi-celestial, dapat mencari dimensional realms jika kami membutuhkannya, jelas Gragatu. Tidak terlalu sulit untuk memahami konsep ini. Misalnya, kalian berdua dapat merasakan kehadiran pocket dimensional realms milik para ahli lainnya saat mereka berada di dalam Divine Sense rank kalian, bukan? Si kembar mengangguk. Itu adalah sesuatu yang hampir bisa dirasakan oleh siapapun di Void Tempering Realm. Itu bukan rahasia apapun. Mungkin kemampuan semi-celestial untuk mencari ada hubungannya dengan fakta ini. Gragatu menyadari pemahaman mereka. Dengan indera surgawi kita yang bahkan dapat menembus batas-batas kultivator alam dewa manapun, kita benar-benar dapat mencari di area yang sangat luas. Aku sendiri dapat mencakup seluruh alam dewa dengan indera surgawiku jika perlu. Seluruh alam dewa. Ryan dan Roan tidak menyangka hal itu akan sekonyol itu. Tetapi ada harganya, tambah Gragatu. Kafan seharusnya menjelaskan kepadamu bahwa semi-celestial tetaplah ahli alam ketuhanan. Jadi, jelas, meskipun lebih kuat, indera ketuhanan kita masih dalam batas-batas yang dapat dilakukan oleh seorang ahli alam ketuhanan. Ryan dan Roan pertama kali mendengarnya dari Huban, bukan Kafan. Namun, si kembar hanya mengangguk dan menunggu Gragatu melanjutkan penjelasannya. Untuk menembus batas ini dan membuat indera surgawiku mencakup area yang sangat luas, aku perlu mengubah hukum untuk mengakomodasi tugas ini. Tentu saja, aku harus memahami hukum apapun yang aku lupakan dalam proses itu nanti. Kami, semi-celestial, bergabung dan menggunakan metode ini untuk mencari alam tersembunyi di seluruh alam semesta. Tidak, lebih tepatnya, mencarinya di sisi alam semesta ini. Biar ku tebak, sela Roan. Alam tersembunyi ini berada di sisi lain semesta tempat Kafan berada. Tidak, bukan itu. Anehnya, Gragatu langsung membantah gagasan itu. Pasti ada di sisi ini. Alasannya sederhana. Agar bisa terus bergerak sendiri, pasti butuh energi surgawi atau energi serupa. Sisi lain tidak punya, jadi tidak mungkin ada di sana. Kalau ada, pasti sangat mudah ditemukan karena tidak akan bergerak lagi karena kekurangan energi. Si kembar kembali bingung. Lalu, Gragatu akhirnya menyebutkan topik yang sebenarnya. Itu tidak ada di bagian lain semesta, tetapi Kafan, sebagai semi-celestial, juga tertarik padanya, jadi dia melakukan penelitiannya sendiri. Sepertinya dia menemukan cara untuk menemukannya, dan itu melibatkan kalian berdua. Bab 2574 di mana saja. Baik Ryan maupun Roan tidak mengerti hal itu. Bagaimana mungkin itu melibatkan mereka? Mereka tidak tahu bagaimana cara mencari sesuatu seperti alam tersembunyi yang bahkan tidak dapat ditemukan oleh semi-celestial. Apakah kau yakin itu yang dikatakan tuanku? Roan bertanya balik. Aku tidak ingat pernah menerima apapun darinya yang memungkinkan kita melakukan hal seperti itu. Kafan bilang kau akan mengatakan itu, Gragatu tidak terkejut. Dari apa yang dia katakan padaku,
ini ada hubungannya dengan sesuatu yang berhubungan dengan alam dimensi Saku milikmu sendiri. Ryan dan Roan saling memandang. Mereka tidak dapat menyangkal bahwa alam dimensi permata jiwa berbeda dari alam dimensi lainnya di luar sana. Alam ini benar-benar dapat berevolusi sendiri selama poin takdir diberikan. Namun, bagaimana alam dimensi kita dapat membantu dalam hal itu? Bukan alam dimensi, alam dimensi. Kavan menyebutkan bahwa kalian memiliki jenis alam dimensi khusus yang dibagi di antara kalian berdua, Gragato menjelaskan. Ryan dan Roan mengangguk. Bukan rahasia lagi bahwa alam dimensi mereka dibagi. Mereka telah memberitahu orang lain di masa lalu, dan ada banyak yang mereka bawa ke dalam dan akhirnya pergi. Informasi semacam ini tidak terlalu sulit ditemukan selama seseorang memiliki sumber daya dan pengaruh yang diperlukan. Gragato jelas memiliki keduanya. Jadi, kau tahu tentang situasi aneh kita. Ya, Gragato membenarkan. Kavan mengatakan kepadaku bahwa hal itu terjadi karena semacam hubungan jiwa antara kalian berdua saat kalian lahir. Jangan berpikir bahwa hal ini tidak pernah terjadi. Dunia para kultivator penuh dengan keajaiban. Aku telah melihat sendiri banyak fenomena aneh yang jauh melampaui alam dimensi yang kalian berdua miliki. Meskipun demikian, alam dimensi ini tampaknya menjadi kuncinya. Suster Orb, apakah Anda tahu apa yang sedang dibicarakannya? Roan bertanya kepada Suster Orb di alam dimensi. Aku punya sedikit gambaran. Seperti yang kau tahu, alam dimensi permata jiwa berbeda. Jika aku harus menunjukkan perbedaan utama antara alam dimensi milikmu dan alam dimensi Saku milik para ahli lainnya, itu adalah kemampuannya untuk mengikutimu. Kemampuan untuk mengikuti kita. Ryan dan Roan bingung. Tapi alam dimensi semua orang mengikuti mereka. Lagi pula, mereka semua bisa memasuki alam dimensi mereka dimanapun mereka mau selama tidak ada yang menghalangi jalan mereka. Itu tidak benar. Sister Orb mengoreksi mereka. Alam dimensi milik orang lain tidak mengikuti pemiliknya. Mereka memiliki, sebut saja, medan, mereka sendiri di dalam kain luar angkasa. Yang dilakukan pemiliknya hanyalah membuka koneksi antara mereka dan medan yang mereka miliki. Pada dasarnya, alam dimensi Saku mereka tidak pernah berpindah. Dia melanjutkan, dalam kasusmu, sistem ini tidak berfungsi. Tentu saja, itu karena alam dimensi dibagi antara kalian berdua. Jika alam dimensi permata jiwa terjebak di satu tempat, mustahil untuk memiliki dua pemilik. Itulah sebabnya, meskipun alam dimensi permata jiwa juga berada di balik kain ruang, ia mengikutimu di alam yang terpisah ini. Pukul 4.14. Ada beberapa keuntungan. Misalnya, ketahanan. Bahkan jika kamu meninggalkan pintu masuk dan bersembunyi di dalam alam dimensi permata jiwa, akan sangat sulit bagi mereka yang selevel denganmu untuk menggunakannya untuk menghancurkan alam dimensi. Keuntungan lainnya adalah kemampuannya untuk berevolusi dengan poin takdir. Selain itu, satu hal yang sangat disukai Celis adalah kemampuannya untuk mengumpulkan energi surgawi dari jarak yang sangat jauh dan memusatkannya di dalam. Seperti yang kamu ketahui, semakin banyak energi surgawi yang dimiliki suatu lokasi, semakin banyak energi surgawi yang dapat kamu temukan di dalam alam dimensi permata jiwa. Bagaimanapun, ini hanya beberapa keuntungannya. Ryan dan Roan mendengarnya untuk pertama kalinya. Namun, setelah penjelasan itu, mereka juga mendapat ide mengapa alam dimensi mereka mungkin menjadi kunci untuk menemukan alam tersembunyi itu. Sederhananya, alam dimensi mereka sendiri juga bergerak sendiri dengan mengikuti mereka. Alam dimensi yang bergerak pada dasarnya adalah alasan mengapa Gragato dan yang lainnya tidak dapat menemukan alam tersembunyi itu. Gragato tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh si kembar, tetapi ia dapat menebak bahwa mereka sedang bertukar pesan. Namun, ia tidak keberatan. Ia hanya mengeluarkan sebuah totem jerami aneh dan memberikannya kepada si kembar. Gunakan ini. Roan menangkap totem itu dan menggunakan indera surgawinya untuk memeriksanya. Namun, selain fakta bahwa ia bisa merasakan energi aneh di dalamnya, ia tidak bisa mengetahui hal lain. Apa ini? Gragato segera menjelaskan. Ini adalah totem dari alam tersembunyi. Totem ini membawa jenis energi yang sangat berguna bagi kita, para semi-celestial. Berkat benda-benda semacam inilah kita jadi menyadari keberadaan alam tersembunyi itu. Energi yang kamu rasakan di dalam dirimu sebenarnya bukanlah energi, melainkan hukum. Sebuah hukum. Si kembar memeriksa token itu. Baru setelah Gragato menyebutkannya, mereka memperhatikan hukum-hukum itu.
Benar saja, mereka kurang lebih bisa merasakan bahwa ada semacam hukum di dalamnya. Tidak hanya itu, tetapi juga terasa agak familiar. Sungguh sensasi yang aneh, Ryan tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Gragatu tersenyum. Tidak hanya aneh, tetapi sangat berguna. Bagaimanapun, itu bukanlah sesuatu yang dapat kau manfaatkan pada levelmu. Yang perlu kulakukan saat ini adalah membiarkan benda ini menyerap sebagian aura alam dimensimu. Menurut Kavan, alam dimensimu juga dapat mengikutimu, yang berarti ia dapat bergerak. Tidak diragukan lagi itu karena fenomena yang sama dari saat kalian berdua lahir. Pokoknya, selama benda itu bisa menyerap aura alam dimensi yang bergerak, aku akan punya sesuatu yang bisa dijadikan referensi. Dengan begitu, menurut Kavan, kita mungkin benar-benar bisa menemukan alam tersembunyi itu, Gragatu menyimpulkan. Namun, baik Ryan maupun Rowan tidak menyukai ide itu. Bukankah itu juga berarti kalian akan dapat menemukan alam dimensi kami di mana saja, yang juga berarti kalian dapat menemukan kami dimanapun kami pergi. Memang, siapa yang ingin memiliki pelacak di punggungnya? Tentu saja bukan si kembar. Bab 2574. Ahem, Suster Orb menengahi. Itu tidak mungkin. Apa kau lupa? Yang kubutuhkan hanyalah kesempatan untuk melihat apa yang akan melacak kita, seperti yang terjadi pada Aelri. Totem ini ada di sini, jadi aku yakin mereka tidak akan pernah bisa menggunakan aura alam dimensi kita untuk menemukannya. Ryan tersenyum dalam hati. Rowan jelas tahu itu, Suster Orb. Namun, apakah menurutmu Gragatu tahu? Ah, baru kemudian Suster Orb mengerti. Rowan mencoba mendapatkan beberapa keuntungan dengan menyiratkan hal itu. Gragatu, jelas saja, tidak tahu tentang hal itu. Dia hanya menyipitkan matanya saat merenungkan masalah ini. Apakah dia ingin memiliki pelacak di setiap tempat yang dia kunjungi? Dia pasti tidak mau. Tidak ada kultivator yang mau. Aku tidak punya alasan untuk mengejarmu. Pertama, kami para semi-celestial tidak dapat campur tangan dengan dunia luar kecuali kami semua setuju dengannya. Kedua, kamu adalah murid Kavan, jadi aku tidak ingin membuatnya marah. Rowan menggelengkan kepalanya. Menurut penjelasanmu, semi-celestial manapun akan mampu melacak kita asalkan mereka memiliki totem yang kau sebutkan. Bahkan jika kau tidak melakukannya, bagaimana dengan orang lain? Aku tidak akan memberikan totem ini kepada siapapun, Gragatu mencoba meyakinkan Rowan. Rowan mendengus menanggapi. Dan aku harus mempercayaimu, begitu saja. Sebaiknya ada sesuatu di sana yang membuatnya layak untuk mengambil risiko ini. Akhirnya, Gragatu mengerti kemana Rowan mencoba pergi. Mengapa kau tidak mengatakannya sebelumnya? Katakan, apa yang kau inginkan sebagai ganti aura alam dimensi saku milikmu. Rowan lalu menatap Ryan. Aku sudah sepakat, tapi aku belum punya apapun yang aku inginkan saat ini. Bagaimana denganmu? Ryan terkejut. Dia pikir Rowan menginginkan sesuatu, jadi dia tidak menduga pertanyaan itu. Sejujurnya, aku benar-benar tidak bisa memikirkan apapun saat ini. Ryan merasa tidak berdaya. Memang benar mereka tidak memiliki banyak hal yang mereka inginkan. Mereka memiliki teknik kultivasi yang luar biasa, lebih banyak inti energi asal surgawi daripada yang mereka butuhkan, dan fasilitas mereka sendiri di alam dimensi permata jiwa tidak kalah dari siapapun. Satu-satunya hal yang benar-benar mereka butuhkan saat ini adalah fragmen yayasan semesta, tetapi itu tidak mungkin diperoleh dengan cara ini. Bahkan jika Gragatu memilikinya, yang mereka yakin tidak dimilikinya, dia tidak akan menukarnya dengan mereka. Bagaimana kalau harta karun pelindung? Tanya Ryan. Kita sudah menggunakan harta karun terakhir kita dulu sekali. Sesuatu yang bisa melindungi kita dari para ahli alam dewa, mungkin. Rowan menyipitkan matanya. Rasanya sayang sekali mendapatkan sesuatu seperti itu. Lagi pula, sekarang kita bisa menahan formasi teleportasi sirkuit di tengah lingkungan spasial yang kacau. Namun, aku tidak akan mengandalkan itu saja, Suster Orb memperingatkan. Kau pasti bisa menolak teleportasi seperti itu, tetapi karena sifatnya yang acak, kau mungkin benar-benar berakhir di suatu tempat yang tidak bisa kau hindari. Mungkin kau bahkan bisa mati, jadi itu harus menjadi pilihan terakhir. Ryan setuju dengan Suster Orb. Dia benar. Selain itu, tidak sulit untuk menghentikan circuitry teleport formation kita. Semuanya tergantung pada apakah musuh tahu kita punya benda seperti itu atau tidak. Jika mereka tahu,
mereka dapat memblokir ruang di area tersebut. Itu akan membuat teleportasi dengan circuitry teleport formation menjadi mustahil. Namun, Ryan mendesah pelan, aku setuju denganmu. Harta karun yang menyelamatkan nyawa tampaknya sangat sia-sia. Hanya saja aku tidak dapat memikirkan apapun yang kita butuhkan saat ini. Tiba-tiba, suara Kentucky bergema di benak si kembar. Oh, aku tahu persis apa yang kalian inginkan sebagai gantinya. Ryan dan Roan tidak benar-benar menunggu ide bagus datang dari Kentucky, tetapi mereka memutuskan untuk mendengarnya. Apa yang ada dalam pikiranmu? Kebebasan. Kata-kata Kentucky langsung membuat jiwa Ryan dan Roan gemetar. Itu, ide yang bagus. Ryan adalah orang pertama yang bereaksi. Roan, tentu saja, mengikutinya. Harus kuakui itu permintaan yang bagus. Gragatu adalah semi-celestial, jadi dia pasti punya kekuatan ini. Bagaimana mungkin si kembar tidak tahu apa yang dibicarakan Kentucky? Saat ini, Ryan dan Roan menjadi incaran di seluruh Realm of Gods. Itu terutama karena Ryan, yang merupakan orang di balik sistem komunikasi. Belum lagi fakta bahwa banyak orang lain tahu bahwa si kembar punya banyak rahasia. Akibatnya, mereka meninggalkan wilayah ras naga bertahun-tahun yang lalu tanpa ada yang menyadarinya. Mereka telah melihat berkali-kali poster pencarian dalam perjalanan mereka di alam dewa. Belum lagi dengan sistem komunikasi, hampir semua orang tahu tentang mereka. Si kembar harus selalu bergerak sambil mengubah penampilan mereka. Namun, bagaimana jika Gragatu ikut campur? Seorang semi-celestial yang memberi perintah kepada para ahli alam dewa dari alam para dewa. Sudah dapat dipastikan mereka akan bisa menjadi diri mereka sendiri lagi. Tidak hanya itu, Ryan dan Roan akhirnya bisa kembali ke sekte sistem di wilayah ras naga, tempat keluarga mereka berada saat ini, tanpa takut ditangkap. Ryan dan Roan saling memandang dan mengangguk. Itu jelas sepadan dengan pertukaran itu. Ayo kita lakukan itu. Senior Gragatu, ini yang kami inginkan sebagai gantinya, Ryan mulai berbicara. Ia kemudian menjelaskan situasi mereka dan segala hal yang berkaitan dengannya. Gragatu mendengarkan dengan sabar. Ketika Ryan menyelesaikan permintaannya, ia hanya tersenyum tipis. Apa? Hanya itu? Tepat sekali. Ryan mengangguk penuh semangat. Hahaha, kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu lagi. Gragatu berbicara sambil tertawa. Tepat setelah itu, ia memberikan sebuah benda kepada Flinyu. Gunakan tokenku dan kunjungi anak-anak nakal alam dewa lainnya. Katakan kepada mereka bahwa mereka dilarang membuat masalah pada si kembar. Flinyu mengangguk tetapi juga bertanya. Bukankah itu akan membuat semi-celestial lain dari ras spirit dan demon beast marah karena ikut campur dalam urusan mereka? Gragatu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, mereka tidak akan peduli. Aku akan memastikannya. Dimengerti, Tuan. Flinyu tidak membuang waktu dan segera pergi dengan gerbang ruang. Setelah mengatakan itu, Gragatu mengalihkan perhatiannya kembali ke si kembar. Sekarang, kurasa ini kesepakatan. Si kembar jelas setuju. Dan itu sangat bagus. Bab 2576. Jadi, apa yang harus kulakukan? Tanya Ryan. Haruskah aku meninggalkannya di dalam alam dimensi kita? Apakah totem jerami ini akan menyerap aura alam dimensi dengan sendirinya? Gragatu mengangguk. Cukup sekian. Totem ini sudah memiliki aura alam tersembunyi itu, dan dengan aura milikmu, aku bisa menggunakannya untuk menemukan alam itu. Kau harus meninggalkannya di sana setidaknya selama beberapa jam. Untuk memastikannya, tinggalkan di sana selama sehari. Selain itu, aku akan memintamu membawa seseorang ke dalam untuk memastikan kau tidak mengacaukannya. Si kembar tidak keberatan. Itu jelas bukan masalah. Tak lama kemudian, seorang kultivator alam ruang waktu tahap awal memasuki ruangan. Ia membungkuk hormat kepada Gragatu sebelum menoleh ke si kembar. Sementara ini, aku akan memegang totem. Bisakah kau mengirimku ke dalam? Jangan khawatir, aku tidak akan bergerak saat berada di sana dan aku tidak akan menyentuh apapun. Si kembar tidak terlalu peduli tentang itu. Lagi pula, dengan Sister Orb yang memimpin, tidak ada yang bisa melakukan apapun saat berada di dalam dimensional realm. Tolong jangan melawan kekuatan spatial saat kau merasakannya, Ryan memperingatkan pria itu. Asteris mengerikan. Asteris. Seketika, kultivator itu menghilang bersama totem. Di dalam alam dimensi permata jiwa, kultivator itu muncul di tanah tandus. Tentu saja, tanah itu sangat jauh dari tempat tinggal semua orang,
tepatnya di sisi lain planet ini. Sister Orb juga membatasi indera surgawi kultivator itu agar tidak dapat pergi lebih jauh dari beberapa ratus kilometer dan membuat semuanya gelap untuk penglihatannya. Pria itu menuruti kata-katanya. Dia hanya menarik totem itu keluar dan menggunakan energi surgawinya untuk menciptakan sumber cahaya kecil. Dia tampaknya tahu apa yang seharusnya terjadi, dan setelah memeriksa keadaan totem, dia mengangguk dengan ekspresi puas. Sepertinya rune sudah menyerap aura alam dimensi ini. Sekarang hanya masalah waktu, pikirnya. Dia tidak menyadarinya, tetapi pada saat yang sama, Sister Orb sepenuhnya fokus pada totem. Dia harus menganalisisnya dan kemudian mengubah alam dimensi sehingga aura dari dalam tidak dapat digunakan untuk menemukan alam dimensi dan, akibatnya, si kembar. Semuanya di sini baik-baik saja. Pria itu hanya duduk dan menunggu hari berlalu. Ini bisa berakhir dalam sekejap jika kamu mempercepat waktu di sini. Ryan langsung menolak. Tidak, lebih baik orang lain tidak tahu tentang kemampuan alam dimensi kita. Kita tunggu saja sehari, lalu selesai. Gragatu kemudian duduk di kursi di ruangan yang sama. Beberapa saat kemudian, seorang kultivator wanita masuk, membawakan sepoci teh untuknya. Dia membungkuk hormat kepada pria itu dan melayaninya. Dia juga menuangkan 2 cangkir tambahan, jelas untuk Ryan dan Rowan. Kalian harus mencobanya. Ini teh herbal Janven. Harganya cukup mahal bahkan untuk kultivator alam ruang waktu seperti kalian berdua, ajak Gragatu. Ryan adalah orang pertama yang melangkah maju, dan Rowan mengikutinya. Tidak perlu khawatir tentang keracunan karena Ryan memiliki kemampuan pemurnian elemen cahaya. Ini benar-benar bagus, Ryan tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Dia merasakan energi surgawi merasakan meridiannya, dan itu memiliki sensasi yang menenangkan. Jika seseorang di bawah alam ruang tim meminumnya, mereka pasti akan melihat manfaat yang baik, tumbuh semakin rendah kultivasinya. Rowan hanya menikmati tehnya tanpa berkata apa-apa. Seolah-olah tidak ada pihak yang ingin berbicara lebih dari yang diperlukan. Namun, Ryan teringat sesuatu yang didengarnya dari Luan, jadi dia memutuskan untuk bertanya. Oh, benar, Senior Gragatu, apakah Anda bersedia menjawab pertanyaan? Rowan sudah tahu apa yang akan ditanyakan Ryan, jadi dia juga memperhatikan. Selama tidak ada yang tidak pantas, itu seharusnya tidak menjadi masalah, Gragatu mengangguk. Ini tentang Living Soul Devil, Ryan memulai. Kudengar makhluk itu melarikan diri dari Realm of Gods. Tapi sekali lagi, menurutku itu agak aneh. Makhluk itu membutuhkan Living Souls dari orang yang masih hidup. Makhluk itu menyerap jiwa mereka tanpa membunuh mereka untuk meningkatkan kekuatannya, membuatnya berbeda dari Soul Devil biasa yang menggunakan Dead Souls. Jadi, pertanyaanku adalah, apakah makhluk itu benar-benar melarikan diri? Bagaimanapun juga, makhluk itu membutuhkan jiwa. Gragatu menyipitkan matanya sejenak lalu mendesah. Sejujurnya, ada percakapan antara semi-celestial jika kita diizinkan untuk mengalahkannya. Begitulah bermasalahnya makhluk itu. Namun, seperti yang bisa kau bayangkan, semi-celestial dari Underworld menolak. Lagi pula, Living Soul Devil itu sedang mengulur waktu bagi ras iblis mereka selama perang ini di Realm of Gods kita. Ryan dan Rowan tidak tampak terkejut. Akan aneh jika mereka mengizinkannya. Lagi pula, merekalah yang merilis benda ini. Tepat sekali, Gragatu juga tahu itu. Untungnya, kita tidak perlu mengambil tindakan pada akhirnya. Iblis jiwa hidup itu memiliki semacam kemampuan sensorik yang dapat mengetahui apakah para ahli alam dewa sedang mendekat. Namun, ia tidak begitu mengenal alam dewa kita. Dalam salah satu petualangannya, ia memasuki pegunungan Klosaram di benua Turdom. Tempat itu terkenal dengan sumber-sumber aneh yang dapat ditemukan di sana. Biji Klosaram, Gragatu menceritakan kejadian-kejadian itu. Biji ini, jika dalam jumlah besar, memiliki khasiat untuk sepenuhnya meniadakan semua jenis indera, bahkan merusak penglihatan normal seseorang. Indera spasial alami, indera surgawi, indera jiwa, sebut saja. Itu tidak bekerja di sana. Pada akhirnya, itu tampaknya juga menghalangi indera-indera bahaya dari iblis jiwa hidup. Ryan merasa cukup tertarik dengan biji itu dan membuat catatan dalam benaknya untuk memperolehnya di masa mendatang. Apakah itu sesuatu yang langka? Gragatu menggelengkan kepalanya. Tidak, sebenarnya itu cukup murah. Selain kemampuan aneh ini, itu rapuh dan lemah, sulit dibentuk menjadi apapun, dan sangat jelek. Sederhananya,
Kecuali Anda mengumpulkan ratusan ton agar efeknya terjadi, itu tidak berguna. Pegunungan Klosaram menempati hampir seluruh benua Turdom, jadi Anda dapat membayangkan seberapa banyak yang dapat Anda temukan di sana. Namun, Rowan tidak tertarik dengan hal itu. Jadi, iblis tidak dapat merasakan kedatangan pasukan alam dewa dan akhirnya terjebak, benar. Ya, Gragatu mengangguk. Tapi akhirnya berhasil lolos. Bab 2577. Si kembar merasa sulit untuk mempercayainya. Iblis jiwa hidup belum berada di level ahli alam dewa. Jika ia dijebak oleh berbagai ahli alam dewa, bagaimana ia bisa punya kesempatan untuk melarikan diri? Namun, pada saat itulah Rowan memikirkan sesuatu. Ia menerima bantuan. Gragatu menatap Rowan dengan penuh penghargaan. Cerdas. Itu memang benar. Tepat saat hendak diturunkan, seseorang turun tangan, memaksa semua ahli alam dewa mundur. Tidak seorang pun sempat melihat apa yang terjadi sebelum iblis jiwa hidup itu pergi. Memaksa semua ahli alam dewa. Tanya Ryan balik. Apakah kau mengatakan bahwa seorang semi-celestial ikut campur? Aku tidak bisa membayangkan keberadaan lain yang mampu melakukan hal seperti itu. Gragatu menegaskan sekali lagi. Itu memang benar. Para semi-celestial dari alam dewa kami merasakan perubahan hukum ketika ahli itu bergerak. Seperti yang kau tahu, memanipulasi hukum adalah satu hal, tetapi mengubah hukum adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para semi-celestial. Jadi, ada yang melanggar perjanjian itu, iya. Rowan memikirkannya. Kau tahu siapa orangnya? Tidak, Gragatu menggelengkan kepalanya. Jika kami tahu, kau bisa yakin bahwa semi-celestial dari ketiga alam pasti sudah mengetuk pintu orang ini. Dia, apapun jenis kelamin ahli ini, bertindak sangat teliti. Tidak ada satupun petunjuk yang tertinggal. Semua jejak hukum yang diubah oleh ahli ini terhapus begitu iblis jiwa hidup dibawa pergi. Lalu bagaimana kau tahu ahli ini meninggalkan alam dewa? Ryan bertanya-tanya. Karena semi-celestial terlibat, Gragatu menjelaskan. Si kembar tidak perlu mendengar sisanya karena mereka mengerti maksud Gragatu. Karena sudah dipastikan ada seorang semi-celestial yang terlibat, kesepakatan itu pun dilanggar. Itu berarti semua semi-celestial diizinkan untuk mencari pelakunya secara terbuka. Mereka tidak dapat melakukannya sebelumnya, jadi mustahil untuk mengandalkan mereka untuk mencari lokasi Living Soul Devil. Namun, itu adalah cerita lain setelah keterlibatan seorang ahli semi-celestial. Tidak diragukan lagi para semi-celestial dari Realm of Gods menjungkirbalikkan Realm saat mencarinya. Ia membutuhkan jiwa yang hidup, dan ia tidak ada di sini. Mungkinkah ia berada di alam fana sekarang? Atau mungkin di surga? Ryan mengemukakan beberapa kemungkinan. Namun, Gragatu memutuskan untuk mengakhiri penjelasannya di sana. Kami masih mencarinya, jadi tidak ada gunanya melanjutkan pembicaraan ini. Ketahuilah bahwa kami akhirnya dapat melanjutkan perang untuk mengalahkan para iblis. Ryan dan Rowan tidak keberatan. Lagi pula, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menemukan Living Soul Devil itu. Apalagi jika ada semi-celestial yang terlibat. Itu jauh di luar jangkauan mereka. Setelah minum teh, Gragatu hanya memejamkan mata dan menunggu. Sementara itu, Rowan kembali ke alam dimensi permata jiwa. Bagaimanapun, hanya satu dari mereka yang perlu berada di luar sana. Rowan kemudian bertanya kepada Suster Orb. Bagaimana? Tidak apa-apa, jawab Suster Orb. Aku sudah menganalisis totem jerami itu. Akhirnya aku mengerti mengapa itu sangat penting bagi semi-celestial. Oh, apa alasannya? Rowan jelas tertarik. Hukum kekacauan. Itulah jawaban Suster Orb. Ryan, yang mendengar semuanya dari luar, segera menyadari sesuatu. Hukum kekacauan. Apakah itu ada hubungannya dengan sumber energi kekacauan? Seperti yang disebutkan sebelumnya, sumber energi chaos adalah tempat semua energi di alam semesta berasal. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa yang satu memiliki hubungan dengan yang lain. Benar, prinsipnya sama. Sumber kekacauan adalah tempat semua energi berasal. Mengenai hukum kekacauan, itu adalah keadaan utama semua hukum di alam semesta sebelum mereka mengambil bentuk utamanya. Sederhananya, Anda dapat menggunakan hukum kekacauan dalam proses memahami hukum Anda sendiri. Tidak hanya itu, tetapi hukum itu beberapa kali lebih mudah digunakan karena Anda dapat mengintip keadaan paling dasar hukum Anda. Suster Orb juga menambahkan, akan sangat bagus jika kita memiliki akses ke hal seperti itu.
Dengan pil Roan yang sudah meningkatkan kemampuan pemahamanmu lebih dari 3 kali lipat, penambahan hukum kekacauan akan membuat kecepatan kultivasimu menjadi sangat tinggi. Tidak salah untuk mengatakan bahwa kalian berdua pasti akan memahami subhukum yang diperlukan untuk terobosan jauh sebelum kita mengumpulkan cukup energi asal surgawi. Ryan dan Roan mengangguk. Tidak heran para semi-celestial sangat ingin menemukan alam tersembunyi ini. Mereka ingin memanfaatkan hukum kekacauan. Mungkin itu akan menjadi cara lain untuk mencapai alam surgawi yang ilusif yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh siapapun. Tepat sekali, Suster Orb membenarkan. Yah, dengan jumlah yang ada di totem jerami itu hampir tidak berguna. Benar-benar tidak ada apa-apa selain jejak hukum kekacauan yang tersisa di dalamnya. Dan aku tahu Gragatu berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankannya seperti ini. Jika dia mencoba menggunakan jejak ini, itu akan hilang hanya dalam beberapa menit. Semua benda yang disebutkan Gragatu mungkin serupa dalam aspek ini. Katakan, Suster Orb, bisakah kita menggunakan totem ini untuk menemukan alam tersembunyi ini? Tanya Ryan penasaran. Namun, Suster Orb langsung menyiramkan air dingin ke kepala Ryan. Lupakan saja. Dari kelihatannya, Anda memerlukan ahli alam semi-celestial untuk mencapai ini. Selain itu, saya bahkan tidak tahu metode apa yang akan digunakan Gragatu dan semi-celestial lainnya, jadi itu adalah hal yang sia-sia. Ryan mendesah. Sepertinya satu-satunya kesempatan kita adalah bertanya pada seseorang seperti Gragatu atau Master Roan. Yah, setidaknya aku sudah tahu segalanya tentang totem ini. Totem ini pasti tidak bisa digunakan untuk melacak alam dimensi permata jiwa. Aku bisa menjamin itu. Bagaimana kalau memasang pelacak pada totem itu sendiri? Ryan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Lupakan saja. Namun, Roan menghentikan Ryan di sana. Aku benar-benar tidak ingin membuat marah seorang semi-celestial, dan sepertinya bukan hanya salah satu dari mereka yang terlibat dalam hal ini. Ryan harus mengakui bahwa Roan benar. Itu benar. Tunggu saja orang itu keluar. Pokoknya, aku akan mencoba bertanya kepada Gragatu apakah kita bisa bergabung dengan mereka saat mereka menemukan alam tersembunyi ini. Mungkin nama Master Roan bisa berguna di sini. Bab 2578. Flinyu kembali beberapa jam kemudian, bergabung dengan kelompok itu sambil menunggu totem menyerap aura alam dimensi permata jiwa. Selain beberapa percakapan umum, tidak ada hal penting yang dibicarakan. Tentu saja, Ryan bertanya kepada Flinyu apakah dia telah melakukan tugasnya. Ya, sudah selesai. Perintah sudah disampaikan melalui sistem komunikasi yang kau ciptakan, Flinyu menjelaskan. Untuk memastikan, aku juga menemui para ahli ras binatang iblis, roh, dan humanoid untuk menyampaikan pesan dari Master Gragatu. Mereka semua setuju. Ada beberapa yang ragu, dan aku yakin mereka akan berkonsultasi dengan semi-celestial mereka sendiri. Namun dengan jaminan dari Masterku, semuanya akan baik-baik saja. Kau mendengarnya, Roan? Tanya Ryan ke alam dimensi. Kita bahkan bisa pergi mengunjungi Kia dan Kalina setelah kita menyelesaikan tugas kita di sini. Namun, Roan segera menepis gagasan itu. Tidak, kami mengikuti rencana dan mengunjungi rumah Huban. Aku ingin segera menyelesaikannya dengan pecahan di tangannya. Ryan mengangkat bahunya. Aku ragu ada yang bisa mencurinya, tapi oke. Hari telah berlalu, dan kultivator di dalam alam dimensi permata jiwa akhirnya membuka matanya. Ia menyadari adanya perubahan yang terjadi di totem, membuatnya mengangguk puas. Ia kemudian menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan bantuan energi surgawinya. Sudah berakhir. Kirim aku kembali keluar. Seketika, penglihatannya kabur. Asteris mengerikan. Asteris. Hal berikutnya yang dilihatnya, dia sudah kembali ke kantor tempat Ryan, Gragatu, dan Flinyu menunggu. Dia menghela napas lega dan segera menyerahkan totem jerami itu kepada Gragatu. Tuan, ini totemnya. Totem itu telah menyerap semua aura alam dimensi yang bisa diserapnya. Gragatu menarik totem itu ke sisinya dengan energi surgawinya sementara matanya bersinar karena kegembiraan. Itu adalah pemandangan yang cukup langka yang bahkan belum pernah dilihat Flinyu sebelumnya. Gragatu mengabaikan semua orang dan memeriksa totem itu dengan saksama. Akhirnya, dia tersenyum dan mengangguk. Hebat, aura itu tertanam dengan baik di dalamnya. Jika alam dimensi Saku si kembar memiliki kemampuan yang sama dengan alam tersembunyi, ini seharusnya cukup bagi kita untuk menemukannya dimanapun ia berada.
Ryan senang mendengarnya. Senang sekali Anda menyukainya, Tuan. Dan, dia tidak lupa menyampaikan permintaannya. Ngomong-ngomong, Senior Gragatu, apakah tidak apa-apa jika Roan dan aku mengikutimu saat kau menemukan alam ini? Entah bagaimana, aku merasa ini akan menjadi kesempatan bagus yang tidak boleh kita sia-siakan. Namun, Gragatu hanya mendengus. Kenapa aku harus peduli padamu? Kalau kau benar-benar ingin datang, tanyakan langsung pada Kafan. Bagian dari kesepakatan itu adalah aku harus memberitahunya kapan dan di mana alam tersembunyi itu berada. Aku tidak tahu bagaimana dia akan datang dari sisi lain, aku juga tidak peduli. Kalau begitu, cobalah sendiri. Ryan merasa sedikit kecewa. Apakah tidak apa-apa jika senior setidaknya memberitahu kami kapan pencarianmu membuahkan hasil? Dengan begitu, setidaknya kami akan tahu kapan kami harus menghubungi senior Kafan. Dia pasti tidak akan menyeberang ke sisi ini sebelum itu terjadi. Gragatu menyipitkan matanya sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Baiklah, Flinyu akan ikut denganku sebagai muridku, jadi aku akan meminta dia menghubungimu saat kami mendapat beberapa hasil. Namun, seperti yang kukatakan, kami sendiri tidak akan membawamu ke dalam. Jika kau menginginkannya, tanyakan pada Kafan. Dimengerti, Tuan. Flinyu segera menerima perintah itu. Ia ragu bagaimana Kafan akan datang ke sini, tetapi ia tidak bertanya apapun. Gragatu tidak membuang waktu. Ia hanya membuka gerbang spasial dan meninggalkan ruangan. Tidak seorang pun tahu kemana ia pergi. Melihat itu, Flinyu mengalihkan perhatiannya ke Ryan. Aku tidak punya hal lain untuk dibicarakan denganmu, jadi kau boleh pergi. Kau bebas menggunakan penampilan aslimu untuk pergi kemanapun di alam dewa. Tentu saja, aku hanya bisa menjamin kekuatan utama. Jika ada ahli tersembunyi yang memutuskan bahwa ia ingin menangkapmu, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Ryan sudah menduganya. Pada dasarnya, begitulah kehidupan setiap kultivator, bukan? Kita tidak pernah tahu kapan kita akan disergap karena alasan apapun. Selama kita bukan target utama seluruh alam dewa, kita baik-baik saja dengan yang lainnya. Begitulah seharusnya seorang kultivator berpikir. Flinyu mengangguk, menyetujui perkataan Ryan. Ryan meninggalkan kota tempat pasukan ditempatkan, mengambil jarak darinya. Akhirnya, ia membuka gerbang spasialnya sendiri dan pergi. Rumah ras esensi tidak jauh, bagaimanapun juga. Kemudian pada hari itu, Ryan sudah berdiri di depan gerbang raksasa rumah ras esensi. Asteris Brum. Dia tidak perlu melakukan apapun. Saat Ryan mendekat, gerbang itu mulai terbuka dengan sendirinya. Melihat ke sisi lain, Ryan dengan cepat mengenali Jojo, salah satu murid Huban dan ahli alam Dewa Puncak. Hai, Senior Jojo. Lama tak berjumpa. Jojo mengabaikan Ryan dan menggunakan indera surgawinya untuk mencari di sekitarnya. Setelah memastikan tidak ada yang salah, ia memanggil Ryan masuk. Masuklah. Aku akan membawamu ke Master. Ryan tersenyum pahit saat mengikutinya. Jelas bahwa Jojo masih tidak begitu menyukai ras lain. Dia tidak bisa disalahkan karena ras Essence hampir musnah di masa lalu karena prasangka itu. Akhirnya, Ryan tiba di kamar Huban, yang sedikit terkejut dengan kehadiran Ryan. Kau kembali jauh lebih cepat dari yang kukira. Mungkinkah kau membutuhkan sesuatu yang lain? Oh, kau sudah sampai di alam ruang waktu. Lumayan, lumayan. Ryan tersenyum menanggapi. Terima kasih, senior. Tapi tidak, dan tidak datang untuk meminta apapun. Hanya saja aku cukup yakin bisa mencoba menyempurnakan fragmen yayasan semesta itu, jadi aku datang untuk mencobanya. Benarkah? Huban terkejut. Itu bukan lelucon. Kau yakin? Ya, Ryan mengangguk. Paling tidak, aku bisa mengumpulkan beberapa informasi jika prosesnya gagal. Huban telah berjanji untuk membiarkannya mencoba, jadi dia tidak mencoba menghentikan Ryan. Baiklah, ikuti aku.